atau tidak. Jadi fokus terhadap diri itu hampir setiap orang punya. Buktinya apa? Kalau jenengan saya foto hari ini pakai kameranya Ustadz Arifin itu ya, atau kameranya Mas Dian yang super canggih itu. Ketika kemudian jenengan saya foto, klek, kemudian Ustadz Arifin bilang mulai pengajian yang akan datang, foto para bunda ayah yang sudah diambil itu akan ditempel di dinding sebelah mana tuh? Utara. Dibesarkan segede-gedenya, maka ketika jenengan datang di pengajian berikutnya ada foto tersebut, yang jenengan cari foto siapa dulu? Tidak mungkin foto orang lain. Kita akan mencari foto kita. Itu berarti kita semua punya bakat narsis. Itu Pak ya. Kita cari foto kita, ketika kemudian yang terlihat cuman 1/6 bagian wajah kita, kecewa. Ya Allah, ketutupan. Kita nggak peduli apakah wajah orang lain tampak kinclong, tampak indah, tampak cakep, kita nggak peduli. Yang kita pedulikan diri kita sendiri. Waduh, pas di foto kok ya pas, saya lupa nggak pakai bedak, jadi ketok wajahku berminyak. Nah, misal begitu, Bu. Itu kata Ananda itu. Pas saya bilang wajah berminyak, Ananda duting saya, ustadznya juga berminyak wajahnya. Jadi bunda yang dirahmati Allah, betapa kemudian setiap orang itu pada hakikatnya memiliki sifat fokus terhadap diri. Tetapi lihatlah bagaimana kisah tentang telaga yang kedua. Apakah benar kesimpulan yang barusan kita ambil bahwa setiap orang itu lebih dominan memperhatikan diri dibanding orang lain? Maka kita lihat telaga yang terbentang dari Aila di Syam sampai San'a di Yaman. Jadi kalau ini Syam, ya, Libanon, Syria, Palestina, Yordan, kemudian ini Madinah, kemudian ini Mekah di sini, maka saya adalah San'a, Yaman. Maka di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa telaga yang kedua ini panjangnya antara Aila di Syam sampai San'a di Yaman. Itu berarti ribuan kilometer panjangnya. Sedangkan dalam mitologi Yunani tadi itu sebuah telaga kecil yang tidak bisa dibandingkan luas dan lebarnya dengan panjang dan lebarnya dengan telaga yang kedua ini. Telaga yang kedua ini panjangnya antara Aila dan Syam. Dan di ujung telaga itu ada seorang laki-laki yang berdiri setengah merunduk, wajahnya berkilau tampan, kulitnya memutih merah, alisnya tebal hampir bertaut satu dengan yang lain, rambutnya dilukiskan dalam hadis terurai sebatas bawah telinganya, sampai bawah telinganya rambutnya. Laki-laki itu merunduk dan menunduk sambil terus beristighfar. Sampai kemudian ada rombongan manusia yang bergerak menuju telaga itu. Maka kemudian laki-laki itu mengarahkan setiap orang yang datang untuk bisa mengambil gelas-gelas yang berkilau seperti bintang gemintang dan berjumlah seperti bintang gemintang. Sambil terus mengatakan, minumlah kalian dari telagaku, minumlah kalian dari telagaku. Laki-laki yang sangat ramah, laki-laki yang menjadi pelayan bagi siapapun yang datang untuk bisa mereguk air dari telaga yang menjadi miliknya. Laki-laki yang ketampanan wajahnya hanya bisa disaingi oleh dua orang ciptaan Allah yang luar biasa. Maka dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi mengatakan secakep-cakep manusia itu cuma 3 di atas bumi sepanjang hidup manusia itu ada. Dari mulai Adam sampai kelak kiamat kubra terjadi, maka secakep-cakep manusia itu ada 3, dan sayangnya dari 3 ini tidak ada yang berasal dari Badas. Yang pertama namanya Adam alaihissalam. Kenapa Adam itu cakep? Karena dia langsung desain sempurna Allah. Dia tidak melalui proses bertemunya spermatozoa dengan ovum, dengan sel telur. Dia tidak melalui sebuah proses alamiah seperti kita lahir, tapi dia langsung dicipta oleh Allah. Pasti indah karena yang mencetak langsung Al-Musawwir. Kita memang dicetak Allah, tetapi melalui sebuah proses alamiah.
Dan wajah kita itu pasti memiliki kemiripan DNA dengan wajah ibu dan bapak kita. Maka bagaimana dengan Adam yang tidak memiliki ibu dan ayah? Wajahnya otentik, tidak ada yang menyamai dan disamai. Didesain langsung oleh Allah, maka cakepnya enggak ketulungan. Apalagi beliau tidak punya saingan. Satu-satunya laki-laki yang dicipta pertama, pasti paling ganteng. Yang kedua, namanya Yusuf alaihi salam. Yang kata Rasulullah SAW, seandainya separuh kecakapan manusia itu diakumulasi jadi satu, diambil saripatinya, 50% manusia tercakap di atas bumi ini ada pada satu wajah, yakni Yusuf. Berarti ganteng Yusuf itu. Dan sering saya sampaikan, saking cakep dan gantengnya Yusuf sampai bisa menganestesi rasa sakit. Orang ngiris tangan sampai enggak kerasa karena melihat wajah Yusuf. Maka jangan pernah bangga memiliki anak cuakep sebelum bisa menganestesi rasa sakit. Kalau jangan punya anak ganteng, pembuktiannya saya bawa ke rumah sakit Gambiran atau rumah sakit Pelem. Nanti pada saat orang operasi saya suruh lihat putron jenengan. Kalau enggak sakit berarti secakep Yusuf begitu. Yang ketiga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang teramat sangat tampan, elok wajahnya, lonjong setengah bulat, rambutnya hitam legam sepanjang bawah telinga beliau, alisnya sangat tebal hampir bertaut, tubuhnya bidang, pundaknya tegap, sorot matanya bisa lembut, bisa sangat tajam. Muhammad bin Abdullah, ya kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ketika aku mengagumi bulan purnama di suatu malam, pandanganku terpana dan terpesona oleh bulan purnama itu, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang lewat di hadapanku dan aku alihkan pandanganku kepadanya, sungguh wajahnya jauh lebih mempesona dibanding bulan aku lihat, dan sungguh yang lewat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan baju gamis berwarna merah di malam itu. Subhanallah, wajahnya cakep. Dan hari itu laki-laki itu berdiri di ujung telaga, yang kemudian kita kenal di dalam hadis. Telaga itu bernama Al-Kautsar, Al-Haud Al-Kautsar. Maka kita lihat bagaimana Imam Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya meriwayatkan tentang Al-Haud Al-Kautsar. Jadi bagaimana cerita yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkaitan dengan telaganya itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni faradukum alal haud mammarra ali syarab. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku, kata beliau, faradukum, akan menunggu kalian fil haud, di telaga itu. Dan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menunggu para sahabat, termasuk kita semua yang kiranya kita bermohon kepada Allah dipersilahkan untuk bisa meminum air dari telaga itu? Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah meminum air dari telagaku, maka sungguh dia tidak akan pernah haus untuk selamanya. Rasulullah berada di sana untuk apa? Menunggu umatnya. Kenapa harus menunggu umatnya? Karena Rasul sangat mencintai jenengan dan saya. Karena Rasul faham dan tahu tidak semua kita bisa memiliki derajat surga yang sama dengan beliau. Maka sebelum kemudian kita kehilangan wajahnya, kehilangan tubuhnya, mungkin untuk sekedar kita dekati, kita tatap dan kita pesonai, atau mungkin kita peluk beliau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inni faradtukum alal haud, sesungguhnya aku akan menunggu kalian di telaga itu. Karena bisa jadi ketika kemudian Allah sudah menetapkan marhala-marhala surga, kita tidak berada pada satu marhala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian beliau sedang menunggu panjenengan dan saya di Al-Haud Al-Kautsar, melayani kita dengan gelas-gelas yang telah disediakan oleh Allah di sana. Wajah beliau sering kali tersenyum, tapi ketika atau pada saat tertentu wajah beliau menunjukkan kesedihannya.
menyambut dengan ramah, menyambut dengan gembira, menyambut dengan senyum yang lepas. Karena beliaulah manusia yang pertama memberikan contoh atas setiap kalimat-kalimat yang diucapkannya, termasuk ketika beliau menyampaikan tabassumuka liwajhil akhi kasodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka sebaik-baik senyuman adalah senyuman Rasulullah. Dan sebanyak-banyak orang yang tersenyum kepada orang lain adalah Rasulullah SAW. Maka hari itu senyumnya mengembang kepada kita. Tetapi beberapa saat kemudian tampak wajah beliau sedih, meskipun setelahnya tersenyum lagi, dan setelahnya kemudian bersedih lagi. Maka di dalam hadis ini dijelaskan kenapa beliau bersedih di tengah-tengah senyumnya. Karena ketika kemudian panjenengan dan saya, insya Allah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk mengambil air dari telaga itu dan meminumnya, ada beberapa orang yang diusir oleh para malaikat. Pergi kalian, pergi kalian. Jadi beberapa orang kemudian yang mendekati telaga itu, dan mereka adalah bagian dari umat Rasulullah SAW, ketika mendekat telaga justru kemudian diusir oleh para malaikat. Pergi kalian, pergi kalian. Maka Rasul kemudian menunjukkan wajah sedihnya. Tapi ketika kemudian yang lain sedang bergerak menuju ke telaga dan bisa meminumnya, beliau senyum. Dan pada akhirnya beliau menatap seelok-elok wajah, seelok-elok zat, seluar biasa zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menatap Allah dan kemudian mengatakan, ya Rabbi, bukankah mereka itu bagian dari umatku, tetapi kenapa diusir oleh malaikatmu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mengatakan innahum minni, ya Rabbi, bukankah mereka bagianku, mereka umatku, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan ajaranku, maka kata Allah, fayaqul, maka kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tadri, tidak mengetahui, ahdasu ba'daka, apa-apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi ketika Rasul mengatakan, ya Rabbi, bukankah mereka umatku, tapi kenapa kau enggak boleh minum dari telagaku? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah, innaka la tadri, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa-apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka mengatakan bahwa dia adalah umatmu, tetapi mereka tak pernah merujukkan perbuatannya pada perilakumu. Mereka mengatakan mencintaimu, tetapi mereka tidak pernah membela sunnah-sunnahmu, melakukan sunnah-sunnahmu. Mereka mengaku merinduimu, tapi pada saat yang sama mereka lebih merujukkan perilakunya kepada orang-orang selainmu. Jadi ini adalah umat Rasul yang pada saat yang sama perilaku mereka tak merujukkan dirinya pada Rasul, yang dengan itulah kemudian mereka tak layak dan tak berhak untuk mendapatkan air dari Al-Haud Al-Kautsar. Maka kemudian Rasulullah SAW merundukkan wajahnya sampai menyentuh tanah dalam rangka bersujud. Ini mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang mengkaitkan peristiwa tersebut dengan pemberian syafaat, karena setelah itu pemberian syafaat akan dilakukan. Apa yang terjadi ketika kemudian syafaat akan diberikan? Rasul sempat mengatakan kepada orang-orang yang terusir tersebut dengan kalimat syahkon liman ghaira ba'di. Celaka kalian dengan apa yang kalian lakukan sepeninggalku. Tapi meskipun Rasul mengatakan syahkon, celaka kalian, hati beliau tidak bisa dipungkiri masih tetap sayang terhadap umatnya. Sebengal apapun umatnya, di sini masih ada rasa sayang. Kita bandingkan dengan telaga yang pertama tadi, orang yang hanya berpikir tentang diri, mencintai diri, berfokus pada diri. Sedangkan manusia yang kedua ini adalah orang yang bahkan hampir tidak pernah berpikir tentang diri. Kita lihat hadis yang berkaitan tentang syafaat yang disampaikan di dalam kitab Muslim yang disyarahi oleh Imam An-Nawawi. Bunda yang dirahmati Allah, hari itu Jibril turun kepada Rasulullah SAW pada saat masih di bumi. Ini terpisah dengan Al-Haud kisahnya, tapi nanti nyambung di akhirnya. Hari itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW menurunkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Ad-Duha.
Kalimat yang hari itu turun adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik dibanding permulaannya. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dibanding dunia yang fana. Dan ketika kemudian ayat itu turun, sembari malaikat rahmat mengiringi Jibril dengan apa-apa, dengan menunjukkan apa yang nanti akan didapat oleh Rasulullah. Jadi ketika ayat itu turun, wahai Muhammad, sesungguhnya akhir itu lebih baik dibanding awal, akhirat itu lebih indah dibanding dunia. Sambil kemudian malaikat rahmat menunjukkan apa yang nanti akan diperoleh oleh Rasul di akhirat. Maka Rasul hari itu melihat sebuah istana yang teramat sangat indah. Ketika kemudian beliau melihat istana yang teramat sangat indah, yang batas awal sampai ujungnya sebatas pandangan mata, maka kemudian yang terjadi bukan kemudian Rasul mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi ketika melihat itu justru Rasulullah menangis. Dan ketika Rasul menangis, maka Jibril melesat kembali menuju ars dan menyampaikan kepada Allah Rabb semesta alam sambil mengatakan, ya Rabbi, ketika ayat ini aku sampaikan kepada kekasihmu Muhammad, aku melihat dia menangis. Maka firman Allah, kata Allah kepada Jibril alaihissalam, tanyakan kepada Muhammad, wahai Jibril, kenapa dia menangis? Kita tahu bahwa Allah itu Al-Alim, Al-Basir. Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha memutabaah, monitoring, baik fisik maupun hati kita. Yang Allah pasti maha tahu kenapa Rasul menangis. Tapi Allah tetap meminta Jibril untuk bertanya, untuk apa? Karena dengan pertanyaan inilah kita akan tahu sejauh mana cinta Rasul pada jenengan dan saya. Maka kemudian Jibril turun kembali ke dunia dan bertanya, Matabki ya Rasulullah. Matabki ya Rasulullah. Apa yang membuat panjenengan menangis ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian mengatakan, wahai Jibril, jika yang akan diberikan oleh Allah padaku di akhirat nanti seperti ini, kaifa ummati, maka bagaimana dengan umatku? Coba Pak, diberi fasilitas yang teramat sangat elok, indah, yang tak pernah orang melihat, mendengar dan seterusnya. Kemudian setelah menerima itu yang dipikirkan justru umat. Bukan kemudian keluargaku, istriku, anakku, dan aku akan menikmati istana itu. Tapi kemudian yang beliau katakan, kaifa ummatilah, kalau saya dapat ini, lah terus umat saya dapat apa? Allah bertanya kepada, Rasulullah bertanya kepada Jibril, kepada Allah tentang kita Pak. Lah kalau saya dapat yang seindah ini, bagaimana dengan jamaah akad pagi di Nurul Huda, yang ngaji tentang hadisku, sunnahku, yang mengkaji tentang hidupku. Kalau saya dapatkan yang seelok dan seindah ini, bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa mengucap salawat atasku? Rasul berpikir tentang kita. Maka kemudian turunlah firman Allah pada ayat berikutnya, fala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka kami Muhammad akan memberikan kepada kamu nikmat kemuliaan fatardha, sampai engkau ridho. Dan itulah yang akan digunakan oleh Rasul menyelamatkan jenengan dan saya nanti di Al-Haud. Jadi ketika kemudian perhitungan sudah dimulai, pemberian syafaat sudah ditetapkan, kita semua Pak Bu akan lari kepada ayah kita, bapak kita. Jadi asbabun nuzul dari firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Hari itu kita lari di yaumul mahsyar kepada Adam alaihissalam sambil mengatakan, ya abal bashar, wahai bapaknya manusia, aku ini anak keturunanmu, kami ini anak keturunanmu. Selamatkan kami, beri syafaat kami. Apa kata ayah kita Adam? Beliau mengatakan, bagaimana bisa, sedangkan pelaku dosa pertama manusia adalah aku. Dan aku tidak tahu apakah hari ini aku lolos di hadapan Allah atau tidak. Maka datangilah atas kalian hamba yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kana abdan syakuro, datanglah kepada Abul Basar As-Sani, ayah manusia yang kedua. Kenapa bukan Idris tapi Nuh? Karena nanti semua manusia di masa Nuh itu hilang, lenyap oleh Allah karena banjir bandang yang beliau tetapkan, Allah tetapkan. Tersisa hanya 12 pasang di dalam perahu Nuh dan 3 anak Nabi Nuh, yakni Ham, Sam dan Yafid.
Maka Nuh disebut sebagai Abul Bashar As-Tsani, dan kita berlari pada Nabi Nuh sambil mengatakan, dan ini akan kita alami nanti. Wahai Abul Bashar As-Tsani, wahai bapaknya manusia yang kedua, tolong kami anak keturunanmu. Minta syafaat kepada Allah atas kami, lindungi kami dari azab yang hari ini kami tidak bisa menolaknya. Kata Nuh, bagaimana aku bisa melindungi kalian padahal keluargaku saja aku tidak bisa melindungi saat mereka di dunia. Bagaimana dengan di akhirat ini? Kan'an itu Allah menyebutkan kepada Nuh, dzalika ghairu amalus soleh. Itu bukan termasuk amal solehmu wahai Nuh. Maka kemudian Nabi Nuh menunjuk pada seorang manusia yang tampan elok wajahnya dan paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nuh hari itu, dia adalah Khalilullah. Dia adalah kekasih Allah. Manusia yang mendapat julukan kekasih Allah. Dia adalah bapak para nabi dan rasul, Abul Anbiya wal Mursalin. Datangi dia dan mintalah perlindungan dan syafaat kepadanya. Kita lari kepada Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kita, bagaimana aku bisa melindungi kalian? Aku pernah berdoa untuk ayahku, Azar, yang mati dalam keadaan musyrik, seorang pembuat dan penyembah berhala. Dan Ibrahim mengatakan, ketika aku bermohon kepada Allah untuk ampunan ayahku, Allah mendiamkanku beberapa hari. Maka larilah kalian kepada manusia yang Allah langsung meniupkan ruh ke dalam rahim ibundanya. Siapa Bapak Ibu? Isa alaihissalam. Maka kita lari menuju Isa alaihissalam. Dan di dalam hadis tersebut, komentar Imam An-Nawawi, Isa alaihissalam hanya tersenyum. Beliau tidak mengatakan apapun. Beliau tidak menunjukkan mungkin kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. Tetapi Isa alaihissalam tersenyum dan kemudian menunjukkan tangannya kepada seseorang yang sedang berdiri dalam keadaan menunduk, merunduk, terus beristighfar kepada Allah. Dan Isa cuma mengatakan, datangi dia sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba, dan sebaik-baik manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari itu menuju Al-Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Isa tak mampu berkata-kata? Komentar Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut, karena satu-satunya nabi yang pernah menjadi umat Rasulullah adalah Isa. Aneh Pak ya kalimatnya. Satu-satunya nabi yang pernah menjadi umat Rasulullah adalah Isa alaihissalam. Bagaimana itu bisa beliau sampaikan? Karena kata Imam An-Nawawi bersandar pada hadis sahih tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat kubra. Kelak kiamat kubra itu tidak akan terjadi kecuali setelah turunnya Isa membunuh Dajjal bersama khalifah terakhir yang menyandarkan sistem kekuasaannya ala minhaji nubuwah dengan manhaj kenabian. Namanya persis dengan Rasul, demikian pula dengan kunyahnya Muhammad bin Abdullah dengan kunyah Abul Qasim. Dialah yang kemudian oleh Allah ditetapkan sebagai pembunuh Dajjal bersama Nabiullah Isa alaihissalam yang akan mematahkan salib-salib dan seterusnya. Dan hari itu jenengan bisa bayangkan jika Nabi Isa turun di akhir zaman, syariat siapa yang beliau ikuti? Pak? Syariat siapa yang beliau ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi berkomentar, satu-satunya nabi dan rasul yang pernah menjadi umat Muhammad Rasulullah adalah Isa. Maka ketika kita berlari kepada Nabi Isa alaihissalam, beliau sadar posisi, aku adalah bagian kalian. Karena pada saat akhir zaman nanti ketika beliau turun ke bumi untuk mematahkan tiang-tiang salib, untuk membunuh Dajjal dan seterusnya atas izin Allah, hari itu beliau sholat sebagaimana kita sholat, rukuk dan sujud sebagaimana kita rukuk dan sujud, menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sadar diri, beliau tidak komen apapun, beliau cuma nunjuk, datanglah kalian pada sebaik-baik manusia. Maka disitulah asbabun nuzul dari firman Allah dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Dan kemudian kami limpahkan nikmat kepadamu wahai Muhammad, fatarallah, sampai engkau ridho. Hari itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyujudkan keningnya menyentuh tanah, bermohon kepada Allah dengan derai air mata agar supaya umatnya termasuk jenengan dan saya diselamatkan. Rasul menghinakan dirinya di hadapan semua nabi yang ada dan mereka tidak dalam keadaan bersujud. Tapi Rasul hari itu bersujud untuk kita, terus memohonkan ampun untuk kita. Kata Imam An-Nawawi menyampaikan hadis ini, dan hari itu ketika Rasulullah SAW bersujud, maka tangan kekuasaan Allah akan mengambil umat Muhammad untuk diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fatardo, sampai engkau ridho Muhammad, sampai engkau mengangkat wajahmu dari sujudmu. Sampai engkau ridho. Dan Rasul terus bersujud panjang dan lama, agar supaya banyak di antara umat beliau yang diselamatkan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya. Dan semoga termasuk kita yang ada dalam genggaman tangan kekuasaan Allah dan terselamatkan dari azabnya. Maka bunda yang dirahmati Allah, hari itu kita mendapatkan pembuktian betapa manusia yang satu ini, betapa hamba yang satu ini bahkan hampir tidak pernah berpikir dirinya, tetapi berpikir umatnya, berpikir jenengan dan saya. Maka kalau saya membuat sebuah kalimat paling sederhana untuk menggambarkan peristiwa ini, hutang panjenengan, hutang cinta kita itu terhadap Rasulullah teramat sangat besar, hutang cinta kita. Karena kecintaan beliau terhadap kita. Maka hari ini kita mencoba membayarnya, membayar hutang cinta itu dengan mencintai Rasul, mengikuti milahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu bagian dari cara kita menunjukkan bahwa ya Rasulullah, kami juga mencintaimu. Dan kita lihat dalam beberapa menit sebelum waktunya habis, kita lihat seorang manusia yang berhasil menunjukkan pada kita bentuk cintanya kepada Rasulullah SAW. Hari itu Rasul sedang gerah, sedang sakit. Rasul sakitnya kurang lebih 10 hari dalam sirah. Ketika beliau sedang sakit, sedang gerah, beliau didatangi oleh Jibril 4 kali bersama malaikat rahmat. 4 kali. Dan ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Tawaran ini pasti dari Allah. Jibril tidak akan pernah mengatakan apapun kepada Rasul kecuali jika itu merupakan perintah Allah. Maka kemudian Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh Rabb semesta alam, Tuhanku dan Tuhanmu, memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau ingin mendapatkan dunia dan seisinya serta dipanjangkan usiamu sampai pada batas tertentu engkau meminta kepada Allah untuk dicabut ruhmu? Atau dalam keadaan seperti ini engkau tinggalkan para sahabatmu, engkau tinggalkan orang-orang yang kau cintai untuk menghadap Allah? Bapak Ibu, kalau panjenengan sangat mencintai seseorang, sangat mencintai, kemudian orang tersebut menunggu panjenengan di Jakarta hari ini, panjenengan sangat mencintainya dan dia juga sangat mencintai panjenengan, hati kita senantiasa terpaut padanya. Kemudian ada orang yang nawari begini, Bu, tinggal aja di Pare. Ya sampai ibu nanti bosan, tinggal aja di Pare. Nanti semua fasilitas di Pare kami penuhi, Bu. Dapat rumah terbaik, fasilitas terbaik. Pokoknya apa-apa yang ibu inginkan kita penuhi deh. Sampai pada batas jenengan bosan, baru ibu ke Jakarta ketemu sama orang yang ibu cintai. Kira-kira Bu, jenengan kalau diberi 2 pilihan, menemui orang yang jenengan sangat cinta, teramat sangat cinta, dan dia juga mencintai jenengan, atau tinggal di Pare mendapat fasilitas, jenengan memilih ke Jakarta atau tinggal di Pare, Bu? Jakarta. Itulah fitrah, itulah jawaban fitrah. Maka ketika kemudian dikatakan kepada Rasul, dan 4 kali termasuk di Baqi yang terakhir, ketika Rasul dalam keadaan kepala diikat saking pusingnya, demamnya sangat tinggi, dipapa oleh maula beliau menuju ke Baqi, mendoakan siapapun yang ada di Baqi. Rasul sempat mengatakan bahwa Jibril kembali datang kepadaku dan menawarkan, apakah aku akan mendapatkan perbendaharaan dunia dalam jangka waktu yang aku akan meminta kepada Allah untuk diambil ruhku, atau
Aku kembali kepada, aku berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la, zat yang maha mulia dan tinggi. Maka Sauban menjawab, ini pembantu Rasul, dia menjawab, ya Rasul, mbok ya pilihan yang pertama itu diambil, agar supaya panjenengan tetap membersamai kami ya Rasul. Para sahabat seakan-akan pengen bilang, ya Rasul, lebih baik yang mati dulu itu kami, sehingga kami tidak sempat melihat panjenengan terbujur kaku, sehingga kami tidak sempat memandikan tubuh jenengan yang sudah lemas tak berdaya. Ya Rasul, mbok diterima pilihan pertama itu. Tapi sebagaimana jawaban kita tadi, pilihannya adalah di dunia, perbendaharaan harta semua dipenuhi, kekuasaan diberikan oleh Allah, sampai pada batas waktu yang Rasul bisa memilihnya. Atau berjumpa dengan zat yang maha cinta, zat yang maha mencintai. Maka Rasul mengatakan kepada Sauban, tidak ya Sauban, ila rafiqul a'la, aku memilih untuk menghadap Allah. Aku memilih untuk bertemu dengan Sang Maha Kekasih yang sangat mencintai, dan aku mencintainya. Maka hari itu Rasul memutuskan, aku akan menghadap Allah. Maka kemudian ketika beliau kembali ke kamar, dan kita tahu kamar beliau pada saat sakit adalah bilik Ibunda Aisyah, yang hari ini kita ketahui sebagai tempat makam Rasulullah SAW. Ketika kemudian subuh, adzan subuh dari Abdullah bin Ummi Maktum, karena adzan subuh itu 2 kali. Yang pertama adalah adzan Bilal bin Rabbah, itu untuk membangunkan manusia yang belum bangun, atau tanda istirahat bagi yang sholat malamnya sudah berlangsung lama, mungkin mulai jam 1 atau setengah 2. Adzan Bilal itu menunjukkan waktu istirahat sebentar karena sesaat lagi masuk subuh. Dan ketika adzan Abdullah bin Ummi Maktum berkumandang, berarti adzan subuh. Para sahabat yang sudah beberapa hari diimami Abu Bakar, hari itu rasanya tidak rela jika kemudian Kanjeng Nabi yang rumahnya mepet dempet dengan masjid, ada di situ Rasulullah, kok kemudian tetap diimami orang lain. Ada ketidakrelaan, lawang ada Nabi, ada Rasul. Maka muncullah hadis tentang dialog antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Humairah, kenapa qomat belum dikumandangkan? Kata Aisyah, mereka menunggumu ya Rasulullah. Seandainya panjenengan hari ini bisa mengimami mereka. Maka Rasul bilang kepada Fadl itu anak dari Abbas, anak sulung. Abbas itu paman Rasul, berarti Fadl itu sepupu Rasul. Dan Ali bin Abi Thalib untuk memapah beliau. Dan kemudian beliau mengikat kepalanya dengan burdah agar supaya rasa pusingnya tidak begitu dirasa. Beliau dipapah oleh 2 orang ini dan kemudian memasuki masjid. Semua sahabat memandang dengan kegembiraan karena Rasulullah keluar dari rumah. Tetapi Rasul tak memimpin sholat. Rasul hanya mengucapkan sebuah kalimat sesaat buat mereka. Rasul mengatakan, sungguh tadi malam Jibril kembali datang kepadaku. Oh mohon maaf, sungguh tadi malam Jibril mendatangi seorang hamba. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba didatangi oleh Jibril dan kemudian diminta untuk memilih. Apakah dia memilih perbendaharaan dunia ini, ataukah dia memilih untuk berjumpa dengan Rabb semesta alam? Para sahabat tidak tahu siapa hamba yang dimaksud. Para sahabat mengira itu bukan Rasul. Inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba. Ini berarti penyebutan orang ketiga. Mereka tidak tahu. Ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba yang ditawari oleh Jibril, ditawari oleh Allah melalui malaikatnya untuk memilih perbendaharaan bumi, kekuasaan harta benda, serta usia yang panjang, atau kemudian berjumpa dengan Rabb semesta alam. Dan si hamba itu menjawab, ila rafiqul a'la, menuju pada zat yang maha mulia dan maha tinggi. Semua sahabat bengong. Semua sahabat hanya mendengar, tapi tiba-tiba tangisan Abu Bakar meledak. Tiba-tiba sahabat besar ini menangis dengan tangisan yang guguk, sehingga para sahabat heran.
Dan kemudian Rasulullah menenangkan beliau, la tabkika ya Abu Bakar, jangan kau menangis Abu Bakar. Rasul tahu apa yang dirasakan Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu siapa hamba yang dimaksud dalam kalimat Rasul, itu adalah beliau sendiri. Abu Bakar paham dengan kalimat itu, maka beliau menangis. Sampai kemudian beliau mengangkat tangannya. Fida'ana ya Rasulullah, kami akan menebusmu ya Rasulullah. Kami sanggup menebusmu ya Rasulullah. Abaka wa ummahataka, dengan ayah kami dan ibu-ibu kami. Ya Rasul, mending yang menghadap Allah itu ayah dan ibu-ibu kami. Jangan engkau, begitulah bahasa mudahnya. Kami akan menebusmu ya Rasul. Jangan panjenengan yang pulang dulu menuju Allah, tapi biarkan bapak-bapak kami, ibu-ibu, enggak apa-apa, asalkan jenengan tetap bersama kami. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kecintaan yang layak, yang pantas. Karena Abu Bakar paham, Abu Bakar tahu Rasul sangat mencintainya. Maka Abu Bakar yang sangat peka hatinya kemudian menjawab kalimat Rasul itu dengan kalimat, biarlah kami jadi tebusanmu ya Rasulullah. Biarlah ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Tetapi hari itu Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang barusan kita baca tadi, inni faradtukum min al haud. Enggak apa-apa, saya memang akan berpisah dengan kalian, tapi jangan khawatir, saya akan menunggu kalian di telagaku nanti. Karena Rasul tahu, sekali lagi di ujungnya, karena Rasulullah tahu, faham, karena sangat bisa jadi, dan ini bahkan kemungkinan terbesarnya kita tidak satu level surga dengan beliau. Sehingga kemudian karena beliau tahu banyak umatnya tidak selevel surga dengan beliau, maka beliau memberi kesempatan. Tatap aku, peluk aku juga ingin menatap kalian, memeluk kalian, sebelum kemudian kita dipisahkan dengan level-level surga yang nanti Allah tetapkan atas setiap kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cinta yang tidak akan mungkin kita bisa balas. Cinta Narcisius, cinta Ego, cinta Aphrodite adalah cinta-cinta materi. Cinta-cinta mahsusat, sesuatu yang tampak, pendek, fana, profan. Tapi cinta Rasulullah adalah cinta yang abadi buat panjenengan semua saya. Cinta Rasulullah adalah cinta yang teragung buat umatnya. Maka monggo kita maksimalkan potensi yang Allah berikan pada kita untuk mencintai beliau dengan cara yang benar. Dan sebenar-benar cinta seorang hamba kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti millahnya, mengikuti jalannya. Dan kiranya apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan di sisi Allah sebagai bagian dari cara kita mencintai Allah dan Rasulnya. Yang dengan itu Allah akan memuliakan kita, memberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan insya Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di akhirat kala insya Allah. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, jam 7:05. Apa yang bisa kami sampaikan, semoga yang sederhana ini bisa memantik hati kita untuk lebih mencintai Rasul secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika khilaf salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.